ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ayat yang sangat populer yang kita dengar bersama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati adalah hal yang pasti. Dalam persoalan kematian ini, seorang penyanyi unggul yang juga cukup dikenal namanya, dalam lagunya dia kata, tak bisa kita nak lari kemanapun daripada kematian. Menunjukkan betapa hebatnya kematian itu, yang siapapun yang memiliki kehebatan untuk menghilang apapun kekuatannya, dia tetap akan mati. Yang tak pernah bisa. Seorang profesor dari Amerika mencoba ingin menciptakan satu ilmu, satu aplikasi yang bisa membuat manusia abadi. Sampai hari ini belum ada keberhasilan untuk menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ketika Allah berkata, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan dan tak bisa dimundurkan. Karena ukurannya detik. Tak ukurannya menit, tapi detik. Apalagi kalau kita berfikir tentang jam, hari. Tapi keterlenaan manusia, innan nasa ghafiluna 'anil mauti. Manusia itu dilalaikan daripada kematian. Yang membuat manusia lalai dari kematian itu satu saja. Ni'matul hayatid dunia. Kenikmatan kehidupan dunia. Sehingga bagi mereka hari ini, ada orang-orang yang berfikir, ntar aja berfikir, mati itu. Iya kalau Allah matikan. Dan belum tentu Allah matikan. Bisa jadi tak Allah matikan. Ini bahasa orang-orang yang tak beriman. Karena mereka tak punya standar untuk ke depan bagaimana mempersiapkan diri. Tak. Bagi dia biasa saja. Dulu orang dengan kematian ini takut. Karena dia tak tahu apa yang nak dia bawa. Tapi sekarang tak. Orang tantang. Manusia hari ini dia tantang. Datang kiamat tu dia tantang. Datang kematian dia tantang. Mana mati tak ni? Ambil lah. Mana Tuhan ni cabut nyawaku ni? Kata dia. Kenapa? Mereka banyak yang tertipu. Yaghurru. Mereka tertipu. Au yugharru bihid dunia. Mereka tertipu dengan nikmatnya dunia. Kata Allah, kematian itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Dalam surat Luqman itu adalah kata, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Masalah yang gaib itu urusan Allah. Masalah hujan, masalah apapun itu urusan Allah. Tapi kalimat selanjutnya Allah kata, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Manusia tidak tahu apa yang besok dia mau nak buat. Dia manusia punya perencanaan yang besar. Kata dia, besok aku nak pergi ke sini. Tapi qadarullah, Allah kata dia mati dia. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia, kalian tidak tahu matinya di mana tu, tidak tahu, kata dia. Nanti kita lihat. Ada 7 nasihat setidaknya untuk kita dalam kematian itu. Maka kita tidak tahu. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah bilang begini. Kata Allah dalam Al-Quran, amat tanasnataini wa ahyai tanasnatain. Kami matikan kalian 2 kali, kami hidupkan 2 kali. Bukan kami hidupkan 2 kali, kami matikan 2 kali. Bukan. Kami matikan 2 kali, kami hidupkan 2 kali. Amat tanasnataini wa ahyai tanasnatain. Bayangkan dalam setiap kehidupan punya pertanggungjawaban. Dimatikan pertama, kemudian dihidupkan. Dapat pertanggungjawaban. Ketika manusia di dalam rahim, belum ada satu pun yang bisa dia perbuat. Lahir ke muka bumi, kemudian dikeluarkan, dihidupkan oleh Allah, ditiupkan.
Dalam diri dia ditiupkan roh. 40 hari ditiupkan roh. Setelah ditiupkan roh, apa yang nak dibuat? Dia tak bisa buat apa-apa. Ketika dia keluar, dia punya janji dengan Tuhan, dengan Allah dia janji. Apa janjinya? Saksi. Bahwa kami bersaksi bahwa Tuhan adalah Allah. Allah adalah Tuhan kami. Itu saksi. Keluar dia, tak ada kehidupan kecuali apa yang dia perbuat. Dia tak bisa berbuat apa-apa sampai pada masanya dia berbuat. Maka kemudian setelah dia mampu berbuat, ketika Allah hendak matikan, baik kecil, tua, muda dan lain sebagainya, Allah cabut seketika. Ada yang mati ketika dalam kandungan. Ada yang mati ketika sudah keluar. Ada yang mati dalam satu hitungan bulan. Ada yang mati masih dalam keadaan bayi dan lain sebagainya. Ada yang mati bahkan sampai 100 tahun. Pertanyaannya adalah, siapa yang tahu rahasia kematian? Tidak ada. Cuma para ulama pernah menuliskan, Allah selalu memberikan kabar ini. Allah selalu memberikan bentuk. Allah selalu memberikan, kata Nabi dalam hadisnya, ada hal-hal yang selama 40 hari kematian itu akan datang. Sebelum datang kematian, sebelum 40 hari itu, ada tanda-tanda yang diberikan. Liman lil mu'minina alladzina yadzakkarun. Bagi orang beriman yang berfikir. Tapi sampaikah? Tidak sampai. Tahukah? Tidak tahu. Kalau ada yang tahu kematian dia, maka tingkat keimanan tinggi. Dan dia tidak mungkin menolak kematian. Itu tidak mungkin. Pernah satu cerita, tapi kita anggap cerita ini sebagai motivasi saja. Ali bin Abi Thalib bukan tidak tahu bahwa dia besok akan dimatikan oleh Allah. Tapi dia tak pernah minta untuk menolak kematian tersebut. Karena dia tahu keyakinan dia kepada Allah. Ini bukti keimanan. Bahkan para ulama mengatakan sahabat-sahabat itu berdoa, ya Allah, dalam keadaan sekarang matikan kami. Agar kami bisa bertemu dengan engkau. Yauma liqa'a rabbi. Ini harapannya orang beriman. Maka kematian bisa menjadi dua hal. Satu positif, satu negatif. Kematian bisa menjadi sesuatu yang dinanti bagi orang yang betul-betul beriman. Yang betul-betul merindukan Allah. Tapi kematian bisa menjadi satu hal yang menakutkan bagi siapa? Bagi mereka yang tidak memiliki iman. Sehingga bagi mereka yang tidak memiliki iman, kematian itu menjadi nasihat. Maka disebutkan dalam hadis Nabi, "Aktsiru min dzikri hadzal ladzat, hadzihil ladzat." Ingatlah banyak-banyak tentang kenikmatan ini. Disebutkan oleh para ulama, apa yang disebut dengan kenikmatan tersebut? Ya'ni al-maut, kematian. Kemudian kematian kata para ulama, kematian itu nasihat. Makanya kenapa kalau kita ziarah kubur yang pertama kali bukan persoalan yasinnya, bukan persoalan baca Qur'annya, bukan persoalan doanya. Yang pertama sekali orang datang ke kubur itu satu saja. Zikrul maut, mengingat kematian. Andai kata yang mati ini bukan jenazah itu saya. Ista'addu am lam yasta'id. Mereka bersiap atau tak siap? Sudahkah kita siap dengan melihat liang lahat itu? Yang besarnya tak seberapa. Bayangkan ketika dimasukkan dalam tersebut, ketika Allah berkehendak ternyata dia belum mati, betapa tersiksanya dia. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ini kematian. Maka kematian ini kata para ulama harus diperbanyak untuk mengingat agar manusia jauh daripada kemaksiatan. Tapi ada orang yang melakukan kemaksiatan, dia justru meremehkan kematian. Dia tak takut, bahkan ditantang itu kematian. La yu'minun, mereka tak beriman. Mereka orang-orang yang tidak beriman. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka posisi kematian di dalam pemahaman para ulama adalah nasihat tertinggi bagi orang beriman. Kalau orang beriman tidak menjadikan kematian sebagai nasihat, tidak ada lagi yang bisa memberikan nasihat kepada dia. Karena kematian adalah nasihat tertinggi. Orang terbaring, terbujur, tak bisa berbuat apa-apa. Tak ada manusia yang bisa mengambil pelajaran. Kalau ada manusia yang tidak bisa mengambil pelajaran dari kematian atau jasad yang terbujur, disinilah poin pentingnya. Maka mereka dikatakan orang-orang yang tidak beriman. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam diri kita nih, itu terdapat dua hal. Yang tidak akan ada yang ketiga. Cuman dua hal ini saja. Tak ada yang ketiga. Yang pertama, kebaikan. Yang kedua, keburukan. Tidak ada lagi yang ketiga, tidak ada. Tidak ada yang abu-abu itu, tidak ada. Semuanya cuma dua. Kalau tak baik, buruk. Pilihan di akhir juga begitu.
Kalau tidak surga, ya neraka. Tidak ada lain. Kitabnya pun begitu. Allah kasih kitabnya. Kalau tidak yang baik dalam catatan amal baik, ya catatan buruk. Tidak ada catatan syubhat di situ. Catatan yang tengah-tengah. Oh, kadang dia ini. Tidak ada. Catatan yang wasatiyah, netral. Catatan modern. Tidak ada. Kalau tidak baik, buruk dia. Kalau tidak baik, buruk. Kalau tidak halal, haram. Kalau tidak mati, hidup. Itu saja pilihan. Tak ada lain. Maka di sini poinnya. Bagi kita. Dalam diri kita cuma terdapat dua hal. Yang dua-dua itu tergantung pada tingkat keimanan. Yang pertama, ketakwaan. Yang kedua, kemaksiatan. Kuat yang mana? Maksiatnya ke imannya. Kalau kuat imannya, maka hati kecil dia selalu berbicara. Yang akan selalu menjadi penasehat bagi dia. Yang kemudian disandarkan kepada kematian. Kata hati kecil, hei Ridwan. Kalau kau nak bermaksiat, ingat mati. Saat kau bermaksiat, Allah matikan. Ini yang kemudian menjadi penasehat bagi kita. Yang kedua, ketika kemaksiatan dan keburukan. Dua ini saja bisikannya yang selalu memberikan bisikan kepada manusia terhadap terhadap kemaksiatan dan keburukan adalah syaitan. Syaitan itu kadang jadi kawan, kadang jadi lawan. Tapi kedua-duanya baik jadi kawan maupun jadi lawan, kedua-duanya ngantarkan kepada yang tak baik. Selalu begitu. Kata syaitan, curi aja lah, kau lagi butuh nih sekarang. Tiba-tiba Allah matikan ketika kita dalam keadaan mencuri. Apa yang nak kita kata? Apa yang nak kita pertanggungjawabkan kepada Allah? Maka, kata para ulama, setidaknya ada 7 nasihat yang harus diingat bagi setiap orang beriman terhadap kematian itu. Yang pertama, kata para ulama, adalah mengingat kematian adalah hal yang ibadah yang sangat dianjurkan. Kala Nabi SAW, akthiru dzikra hadzal lazzat. Hazimal lazzat. Apa itu hazimal lazzat? Yang disebut oleh para ulama, ya'ni al-maut. Perbanyaklah mengingat kematian. Setiap orang yang datang ke tempat yang meninggal, mesti yang ditanya, tak ada tanda-tandanya. Adakah yang ditinggalkan dia? Sebelum dia mati, apa yang dia lakukan? Setiap orang selalu berpikir, oh mungkin begini, mungkin begitu. Setiap orang selalu bertanya, oh dia ternyata sudah beri isyarat. Apakah kita sampai? Apakah kita sadar? Tak sadar. Karena inilah kunci bahwa kematian adalah urusan Allah. Banyak orang yang sudah mempersiapkan kematian, tapi Allah tak matikan. Banyak orang yang tidak mempersiapkan kematian, tiba-tiba Allah matikan. Tapi ingat, kata kunci daripada baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang selalu perbanyak melakukan kebaikan dan dianggap baik oleh Allah, maka akan mungkin Allah matikan dalam keadaan baik. Dia muda ataupun tua, atau dalam keadaan cepat. Nah, ini poin penting bagi kita. Yang pertama tadi kata para ulama, mengingat kematian adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Kenapa ibadah yang sangat dianjurkan? Karena manusia tak luput daripada maksiat dan dosa. Sehingga butuh kita nasihat kematian itu. Tanpa harus berbicara. Kematian tak berbicara. Kalau malaikat maut datang, Wan ingat mati. Tak mau dia begitu. Cabut langsung. Cabut langsung. Itu pun bukan malaikat maut yang cabut. Yang cabut kita nih, kroco-kroco daripada malaikat maut. Malaikat maut cuma mencabut para nabi saja. Itu pun dia tak sanggup. Ketika dia mau mencabut baginda Nabi Muhammad SAW, nyawa baginda Nabi Muhammad SAW. Tak sanggup, dia datang ke Jibril. Kata dia kepada Jibril, gimana mau mencabut? Aku je tak sanggup, kata Jibril. Itu kekasihnya aku. Yang paling aku cintai. Datang kepada Allah. Kata Allah, tak bisa. Cabutlah. Datang dua-duanya turun sekali. Malaikat maut sama Jibril. Tapi yang mencabut kita nih bukan malaikat Jibril. Tapi kroco-kroco daripada malaikat Jibril. Malaikat maut tadi. Artinya apa? Setiap itu sudah mengintai nih. Siapa yang bakal menjadi target selanjutnya? Tidak ditengoknya 70 tahun, 80 tahun, 100. Tidak ditengoknya. Oh, ini sudah ajalnya nih. Rezekinya dah habis dah. Cabut. Standarnya apa? Rezeki dah habis. Rezeki dia di muka bumi dah habis. Cuman kita tidak tahu rezeki kita sebanyak apa di Lauhil Mahfuz itu. Disinilah manusia hanya mampu melakukan kebaikan dalam tuntutan. Kenapa? Ketidakmampuan kita menembus, ketidakmampuan akal menembus Lauhil Mahfuz. Kalau ada yang bisa tembus Lauhil Mahfuz, berarti tahu dia itu matinya kapan. Karena tak sanggup akal ini menempuh.
Inilah kemudian kita diperintahkan, perbanyaklah melakukan amal saleh. Yang pertama. Kemudian yang kedua, maut kapan saja bisa menghampiri. Tadi kita katakan, walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'a wa la yastaqdimun. Kemudian Allah bilang dalam surat Luqman itu, kata Allah, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa di antara manusia, tidak ada yang tahu di mana dia mati dan kapan dia mati. Ustaz, ada yang mati dalam keadaan celakaan, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kita tak bisa katakan dia su'ul khatimah, kita tak bisa katakan dia husnul khatimah. Kenapa demikian? Satu, ketika Imam Nawawi tahu akan Ibnu Abbas. Ada yang mengatakan Imam Nawawi, ada yang mengatakan Imam Syafi'i. Abu Nawas. Abu Nawas ini terkenal. Sangat terkenal kontroversinya. Dianggap oleh sebagian kalangan kalau mati-mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi apa kata Imam Nawawi? Saya mengambil Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi ketika diambil? Ternyata Imam Nawawi tak mau mensolatkan Abu Nawas. Ketika tak mau mensolatkan Abu Nawas, tak sengaja Imam Nawawi lihat di dalam sakunya ada tulisan tangan Abu Nawas. Apa kata Abu Nawas? Ya Allah, kalau bukan kepadamu, kemana kami meminta? Kalau engkau tutup pintu maafmu, siapa yang bisa memberikan maaf kepada diriku? Sebelum dia mati. Dia dah tuliskan itu. Kemudian kata Imam Nawawi, menangis Imam Nawawi. Kemudian Imam Nawawi kata, saya yang akan mensolatkan. Kita tidak tahu apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Setidaknya Allah kasih. Apa kasih? Melalui Al-Quran dan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Di mana kita bisa lihat? Dari perbuatan manusia dan akhlaknya bersama manusia yang lain. Apa itu tolak ukurnya? Hablum minallahi dan hablum minannas. Oh, rajin ibadahnya Pak Ustaz, tapi tengok dengan hablum minannasnya baik tak? Oh, begitu baik dengan manusia, tengok hablum minallahnya baik tak? Tak bisa kita jadikan standar, tak bisa. Ada seorang pemaksiat, ahli maksiat pokoknya. Tapi ada seorang ulama yang bermimpi bertemu Nabi. Dia kata itu orang ahli surga. Kita tidak tahu rahasia di balik orang itu, kita tidak tahu. Maka di sini kita dituntut untuk, karena kita tak mampu menembus sesuatu yang tidak kita terima dengan akal kita. Maka di sini kita kuncinya adalah iman. Kuncinya adalah berhusnuzan, berfikir baik dan positif. Termasuk kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata para ulama, yang harus dilakukan oleh seorang beriman yang kedua adalah mengetahui bahwa mati tidak bisa ditunda, tidak bisa dan tidak diketahui kapan datangnya. Maka karena kita tak tahu kapan datangnya, maka disitulah kita harus bersiap dengan apapun itu dengan keadaannya. Maka jangan sisakan waktu, jangan sia-siakan hari, jangan sia-siakan detik untuk kita tidak melakukan kebaikan. Setidaknya kita dimatikan dalam keadaan mengucapkan kalimat thayyibah. Maka kata para ulama, orang yang banyak melakukan perbuatan apa, kalau banyak berzikir dia, maka insya Allah dimatikan dalam keadaan berzikir. Tapi kalau bermaksiat, dia sering bermaksiat dan tak sempat dia bertaubat, maka dia akan mati dalam keadaan bermaksiat. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, maut tidak akan mengetahui kapan datangnya, sudah kita sampaikan. Yang keempat, siapa yang mati mulai saat itu adalah kiamat bagi diri dia. Kenapa kok kiamat? Kata Nabi dalam riwayat yang lain, dalam hadisnya, kata Nabi, ketika kiamat datang atau akhir zaman mendekat kiamat datang, mulai pada 10 tanda kiamat besar, mulai nampak di hadapan manusia, mulai terjadi akhir-akhir kiamat itu, awal-awal kiamat, maka di situ tidak ada lagi iman yang bermanfaat. La yanfa'u imanahum, kata Nabi. Tidak ada sedikit pun keimanan mereka bermanfaat. Mereka datang ke masjid, tak ada manfaat. Kenapa tak ada manfaat lagi? Karena kiamat sudah mulai dekat. Kiamat sudah datang kepada mereka. Nah, salah satu kiamat yang nampak di hadapan kita adalah kematian. Maka kematian adalah kiamat bagi mayat itu sendiri. Kenapa? Dia tak bisa lagi melakukan ibadah apapun. Apapun yang dia berbuat, tidak Allah terima. Kenapa? Karena tak bisa berbuat apa-apa. Tak ada yang bisa dibuat. Dia cuma tinggal jenazah. Maka dalam diri kita ini tergandung cuma 2 hal. Satu jasad, satu ruh. Kalau jasad dan ruh ini digabung jadi jiwa, nafsun. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kenapa kalimatnya nafsun? Kalimat nafsun itu gabungan daripada kalimat, gabungan antara ruh dan jasad. Maka ketika ruh ditarik, orang kata jasad. Ketika jasadnya ditarik, orang kata ruh. Tinggal ruh. Ruhnya kemana? Kita tidak tahu. Maka ketika itu manusia harus paham.
Ruh dan jasad, jasad dari bumi itu dari tanah itu saripati, mungkin ada kotoran. Sangat ada kemungkinan campur dengan kotoran. Ruh datang dari Allah, yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi, datang dari Allah dalam bentuk kesucian. Bergabunglah antara yang suci dan yang tak suci. Ini yang kemudian terjadi dalam diri kita. Maka ada kebaikan, ada keburukan. Pandai-pandailah akal manusia yang didorong atau ditopang oleh iman sehingga bisa menempuh jalan yang lebih baik. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, dengan mengingat mati melapangkan dada, menambah ketinggian frekuensi ibadah. Kata Nabi dalam hadis yang lain, kata Nabi, wala dzikruhu fi sa'atin illa dayyaqahu. Kalau ada manusia orang beriman, mengaku beriman kepada Allah, ketika dia mengingat kematian, mesti lapang dia dada dia nih. Apa yang disebut dengan lapang di sini? Bukan takut dengan kematian, bukan. Ya Allah, hatiku nih merasa bahwa diri ini tak punya ibadah. Maka dia akan memperbanyak ibadah. Ketika dia memperbanyak ibadah, setan-setan itu tak sanggup untuk mendekati. Tapi ketika dia mulai lalai dengan itu, maka setan mulai berdatangan sedikit demi sedikit. Nah, ini yang menjadi poin penting. Yang ketiga, yang kedua kata Nabi, jika seandainya mereka lupa dalam kondisi yang lapang, maka dayyaqahullah. Allah akan sempitkan itu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika manusia dalam melaksanakan ibadah, nikmat dengan ibadah, Allah akan perbanyak waktu dia untuk melakukan ibadah. Tapi ketika satu perbuatan kemaksiatan dalam kelapangan ibadah yang Allah berikan, dia lakukan kemaksiatan, maka di situ akan semakin banyak kemaksiatan-kemaksiatan lain yang akan masuk satu persatu, sedikit demi sedikit. Sehingga Allah sempitkan bagi dia satu kewajiban bagi dia. Ibarat kata, ada gelas kosong. Ketika gelas kosong ini kita isi dengan batu yang besar. Kita isi dengan pasir yang kecil. Maka batu yang besar tak bisa kita isi. Tapi kalau gelas yang gelas ini kita isi dengan batu terlebih dahulu yang besar, maka kita bisa masukkan kerikil pasir-pasir yang kecil. Artinya apa? Ketika hati manusia dipenuhi dengan kewajiban, maka yang lain itu bisa mengikuti. Tapi kalau yang tidak bermanfaat diisi terlebih dahulu, yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, kemaksiatan, maka yang wajib-wajib ini tak bisa masuk lagi. Inilah yang disebut dengan dayyaqahullahu fi qalbihi. Allah sempitkan hati dia. Yang kelima. Kemudian yang keenam, dengan mengingat mati seseorang akan menjadi mukmin yang cerdas berakal. Kata Nabi, orang yang selalu mengingat kematian mesti akalnya cerdas. Kenapa demikian? Karena akal dia akan selalu mencari ibadah apa lagi yang harus aku lakukan. Sehingga bisa menutupi kemaksiatan-kemaksiatan yang aku perbuat. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh. Hari ini adalah banyak beramal tidak hitung-hitungan. Esok kita tidak tahu lagi. Maksudnya apa? Kata Nabi, ketika engkau sadar dengan kebaikan hari ini, buatlah apa yang bisa engkau buat hari ini. Jangan pernah berpikir esok. Karena esok kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, kita tidak tahu apa yang kita buat. Maka jangan pernah melakukan menunda perbuatan. Kalau bisa dipercepat, percepatlah. Aku nak baca Quran sekarang. Bacalah Quran langsung. Tak usah tunggu-tunggu nanti. Ya kalau nanti kemudian Allah kasih waktu. Kalau nanti langsung Allah matikan, kita tak jadi baca Quran. Nah, inilah poin penting kenapa Allah kata bahwa kedatangan kematian sangat dekat dengan manusia itu. Tak ada kedekatan yang paling dekat dengan manusia adalah kematian. Maka ketika Imam Al-Ghazali ditanya oleh muridnya, apa yang paling jauh dari diri dia adalah sesuatu yang sudah berlalu. Meskipun hanya 1 detik. Tapi tak kembali lagi, masa itu tak kembali. Kemudian apa yang paling jauh? Apa yang paling dekat? Yang paling dekat kata Imam Al-Ghazali, kematian. Kenapa begitu? Tak ada manusia yang tahu. Bisa jadi detik ini, bisa jadi besok, bisa jadi nanti malam, bisa jadi sedang baca Quran, bisa jadi sedang baca Yasin, dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengapa ketika ada kematian itu, kita disuruh bertakziah? Nabi kata dalam hadis dia, orang yang datang dalam takziah itu sesuatu yang sangat-sangat baik. Satu sisi, kewajiban orang beriman. Apa kata Nabi? Hakul muslim alal muslim. Sittun. Haknya seorang muslim terhadap muslim lain ada 6.
Satu di antaranya ketika kita bertakziah atau mengantarkan mayit. Tujuannya apa? Mengapa kita datang, kita melihat kematian? Biar kita berpikir, setiap orang punya amal ibadah masing-masing. Pada kematian sebelumnya kita lihat, oh, kok tidak banyak yang datang mengunjungi. Satu. Mungkin akal kita akan berpikir lain. Besoknya kita datang kematian pada jenazah yang lain. Wih, kok rame kali. Berpikir lagi kita. Oh, ini mungkinkah dia orang soleh? Mungkinkah dia orang terkenal? Mungkinkah ini dan itu dan lain sebagainya. Kemudian ada kematian yang lain. Kita tanya, orangnya tidak, tapi kok baunya harum sekali. Kadang-kadang ada orang mencium bau harum yang tak tahu dari mana asal. Kemudian berpikir dia, begitu harumnya jenazah nih. Padahal belum tentu. Bisa jadi dari parfum saudara. Tapi bisa jadi dari itu. Itu ketentuan Allah. Yang kita tidak tahu. Bisa jadi ada orang-orang yang mohon maaf. Tak sanggup kita untuk memegang jenazah dia. Kenapa tak sanggup? Saking ramainya manusia yang datang. Apakah dia orang besar? Apakah dia orang kecil? Kita tidak tahu. Tapi yang tahu adalah Allah. Kapan Allah ingin menggerakkan hati manusia tergantung pada tingkat keimanannya. Ini poin penting yang untuk kita sampaikan. Seorang pemuda yang sudah menikah. Setiap malam kerjaannya cuma satu. Dua. Satu, membeli khamar. Yang kedua, dia bebaskan wanita. Membeli seorang wanita agar wanita tersebut bebas daripada pelacuran. Apa yang terjadi? Istrinya kata, kelak tidak akan ada yang mau mensolatkan dirimu. Apa kata dia? Yang akan mensolatkan diriku adalah para ulama-ulama besar yang ada di sini. Pada masa Khalud Ar-Rasyid. Apa yang terjadi? Singkat cerita, meninggal pemuda tersebut. Yang sering beli khamar. Yang sering membeli perempuan. Di mata manusia, laki-laki ini pelaku maksiat. Kenapa dia sering beli khamar? Orang tahu. Tapi akal manusia tak sampai apa yang dia buat. Tak sampai dan tak tahu apa yang dibuat oleh laki-laki tersebut. Ketika dibelinya khamar, setiap malam dia buang tuh khamar. Di jembatan dia buang terus. Kemudian dia beli perempuan. Setiap malam dia beli perempuan. Kemudian bebas. Dibebaskan. Mulai malam hari ini kau pulanglah ke rumah dirimu. Tak usah kau lakukan perbuatan-perbuatan yang ternoda. Mati dia. Meninggal laki-laki tersebut. Tak ada satupun yang mau datang. Satu ketika datang Harun Ar-Rasyid. Mengetahui keadaan tersebut. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Mengapa tak ada yang mau mensolatkan? Semua masyarakat mengatakan sepakat akan kemaksiatan dan kefasikan laki-laki ini. Kemudian apa kata Harun Ar-Rasyid? Datang kepada istri dia. Ditanya kepada istri, apa yang dilakukan oleh suamimu? Sampai orang tak ada mau mensolatkan jenazah tersebut. La wallahi kata istri. Wallahi kata istrinya. Setiap malam aku melihat suamiku membeli minuman khamar dan perempuan-perempuan yang tidak baik. Tapi bukan untuk dia pakai dan bukan untuk dia cicipi. Tapi dia buang. Kemudian perempuan dia bebaskan. Setiap malam. Sampai aku berkata kepada suamiku, kelak tidak akan ada yang mau mensolatkan dirimu. Apa kata dia? Kelak akan banyak para ulama yang mensolatkan diriku. Seketika itu Harun Ar-Rasyid panggil semua pemuka tokoh-tokoh agama dan para ulama ketika itu. Untuk mensolatkan satu jenazah tersebut. Kita tidak tahu di balik cerita, kita tidak tahu. Imam Al-Ghazali memberikan rahasia kepada kita. Selalulah berfikir baik kepada Allah dan Rasulnya. Dan berfikir baiklah kepada manusia. Karena kematian bukan urusan manusia. Tapi itu adalah urusan Allah. Ketidakmampuan kita mengetahui sesuatu yang tersirat di balik hati setiap manusia. Ini yang menjadi persoalan bagi kita. Andai kata. Ini kalimat pengunci sebelum kita tutup. Andai kata, kata Nabi. Kata para ulama. Satu hati manusia. Yang kita suuzonin ternyata tak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Ternyata lisan kita telah menyebarkan. Maka terjadi satu kezaliman. Yang kelak kezaliman itu tidak akan pernah bisa terselesaikan sebelum engkau datang meminta maaf kepada orang tersebut. Yang kedua, maka kelak di hari kiamat. Orang yang melakukan kezaliman terhadap manusia dalam bentuk apapun. Maka Allah akan ambil kebaikan pada diri dia, akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau habis kebaikan dia, maka keburukan orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang menzalimi. Na'udzubillahi, thumma na'udzubillah. Qaswatul qalbi. Maka hindarilah penyakit-penyakit, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang condong mengantarkan hati kita kepada sesuatu yang membuat hati kita keras, yang membuat kita terjebak dalam
dosa-dosa baik yang kita tahu maupun yang tidak kita tahu. Tidak kita ketahui. Apatah lagi sekarang ini kita berada di zaman yang serba fitnah, serba abu-abu, serba kerjaannya menggibah, lisan tak ada lagi remnya, nafsu tak ada remnya. Semua umat manusia berkehendak melakukan sesuatu apa yang ingin mereka lakukan. Maka disinilah kunci iman, perbanyak mengingat kematian. Agar kita terbebas dari lisan yang berucap dengan perkataan yang salah dan dorongan nafsu yang selalu mengantarkan kita kepada kedurhakaan kepada Allah. Mudah-mudahan nasihat yang 7 ini bisa kita pegang. Semoga bisa menjadikan kita orang-orang yang kokoh dengan keimanan. Insya Allah kita husnul khatimah dan istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Kita doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'alil jannata mathwahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma la tu'adzibhu fa innaka ghaniyyun 'anil 'adzab. Fa in kana musii'an faghfir lah. Fa in kana muhsinan fazid ihsana. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata mathwahum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma akhtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna illa bi husnil khatimah. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahdanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal makan wa khaira ma fihi wa khaira ahli wa na'udzu bika min syarri hadzal makan wa syarri ma fihi wa syarri ahli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.